Halo, selamat malam. Assalamualaikum sahabat semua. Sebelum kalian nyimak podcast aku malam ini, boleh dong like-nya, share-nya, subscribe-nya ya, dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian selalu dapat updatean terbaru dari video-video aku dan podcast aku. Happy listening semua. Halo, selamat malam. Assalamualaikum sahabat semua. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, mudah-mudahan urusannya dan banyak rezeki. Amin. Aku mau lanjutin podcast tentang bawaan apa aja sih pada saat haji gitu kan. Nah, kemarin aku udah bahas sampai bawa botol semprot. Sekarang aku lanjutin lagi ya. Nah, apa aja sih yang aku bawa? Nah, selain beberapa poin sebelumnya yang aku bawa, aku juga membawa duit rial. Pasti dong bawa duit rial. Jadi kita tuh dari pemerintah kan, aku lupa ya dapat berapa. Jadi kan kita nyetor tuh kan 25 juta tambah 15 juta. Jadi kita nyetor tuh kan kurang lebih 40 juta ya, 40 juta ke pemerintah ya. Pada zaman aku ya, tahun 2017 ya. Nah, kita dikasih lagi sama pemerintah, dibalikin itu untuk uang saku. Jadi kita dari 40 juta yang kita setorkan, kita dikasih pemerintah untuk uang saku. Aku lupa berapa jumlahnya. Tapi katanya teman-teman, sebenarnya uang saku yang dikasih pemerintah itu cukup untuk kita makan, untuk makan pagi, karena kan makan pagi nggak dapat ya di pemerintah. Jadi kalau ya jemaah di Indonesia yang dapatnya tuh makan siang sama makan malam. Jadi kalau makan pagi nyari sendiri. Jadi cukup buat makan pagi, terus cukup juga untuk makan. Jadi ini dari 40 hari kita berangkat haji, itu ada beberapa hari yang tidak ditanggung makannya oleh pemerintah. Misalnya pada saat kita pergi ke Padang Arafah, itu makan nggak ditanggung pemerintah, kita nyari sendiri. Nah itu kita bisa pakai uang itu. Dan juga setelah aku waktu di hotel Mekah ada beberapa hari, seminggu kalau nggak salah, yaitu nggak ditanggung pemerintah. Jadi kita nyari sendiri. Jadi uang itu dikasih balik lagi ke jemaah haji, yaitu untuk makan pagi sama makan yang nggak ditanggung pemerintah beberapa hari. Selebihnya ditanggung pemerintah makan. Dan juga bisa juga cukup untuk bayar dam. Karena setahu aku jemaah haji Indonesia itu pasti bayar dam karena umroh dulu baru haji. Iya, umroh dulu baru haji. Harusnya kan karena haji dulu baru umroh. Jadi kita harus bayar dam. Setahu aku semua jemaah haji Indonesia itu pasti bayar dam karena kasusnya. Iya, karena haji dulu baru umroh kan. Tapi nggak tahu deh kalau misal umroh dulu baru haji. Kalian bisa cek lagi ya, aku lupa. Jadi uang itu cukup. Aku lupa sih berapa jumlahnya. Nah, uang yang diberikan itu aku ganti ke uang rial. Jadi aku juga bawa uang cadangan ya. Uang cadangan tuh biasalah, orang Indonesia kan suka bawa oleh-oleh. Nah itu salah satunya buat oleh-oleh atau pengen makan yang lain atau pengen beli sesuatu yang lain. Nah aku udah tukerin uang rupiah ke rial di Indonesia. Sebenarnya di sana juga ada sih penukaran uang, tapi aku nggak tahu maksudnya currency-nya berapa, aku nggak tahu. Tapi bisa juga di sana tukerin, tapi aku nggak mau ribet, aku tukerin aja di Indonesia. Dan juga mau ngabisin uang berapa udah tahu kan, takutnya kalau misalnya berlebihan nanti kalau nukerin sana takutnya uangnya berlebihan gitu kan, banyak banget. Nah kalau teman-teman aku sih banyak tuh yang banyak banget beli emas Arab. Katanya emas Arab tuh beda sama emas Indonesia, aku juga kurang tahu. Ada yang beli karpet sampai banyak banget karena katanya karpetnya beda sama karpet Indonesia. Banyak banget beli makanan yang lain. Kalau aku sih oleh-olehnya sih aku belinya untuk ya kayak kurma muda rutab, aku juga beli kurma nabi, aku juga beli choco dates tuh kayaknya kan itu banget. Terus aku juga beli roti yang terkenal tuh, roti yang berapa rial ada ya, mungkin 2,5 apa 3 rial ya, roti 7 ya, ada angka 7 sih, angka 7 gitu namanya, roti apa ya, itu enak banget sih, enak. Isinya sebenarnya roti itu roti croissant, isinya macam-macam, ada coklat, ada strawberry, tapi rasanya emang enak sih. Roti 7 itu selalu dicari tuh sama jemaah haji untuk oleh-oleh, kalau nggak untuk dimakan sendiri. Terus aku beli apa ya, aku juga beli baju sih, baju buat anak-anak, baju gamis. Katanya sih beda bahannya sama di Indonesia, ya beli aja lah buat diri sendiri. Sama beli kopiah, sama beli sejadah. Jadi gini, pada saat nanti kita pergi ke Arafah
itu kan kita butuh alas ya, kayak tikar gitu kan. Sedangkan aku nggak kepikiran bawa tikar juga karena kan berat ya bawa tikar ya, dan kita kan dikasih cuma satu tas koper dan tuh harus buat keperluan 40 hari. Jadi aku nggak bawa tikar, tapi sahabat-sahabat tenang aja, di sana ada yang jual tikar. Jadi yang di pasar pagi yang aku cerita sebelumnya itu, pagi-pagi itu ketika sudah waktunya kita mau ke Arafah atau Mekah itu, mereka berjualan tuh tikar nanti buat kita di padang Arafah. Karena di padang Arafah itu kan nanti kita di kemah gitu ya, di kemah itu kan cuma dialasin terpal doang kan di dalam kemah itu. Jadi kita bisa naruh tikar di situ, atau kita beli sajadah yang lebar buat kita ya berzikir dan beribadah di Arafah tersebut. Jadi aku beli itu juga tuh kan, tuh butuh uang ya. Apalagi ya uang bisa buat apa lagi ya? Ya buat itu sih, banyakan sih. Yang lain-lain kan sudah ditanggung pemerintah ya. Nah, habis itu aku juga bawa pembalut. Kebetulan aku tidak menggunakan obat untuk menahan menstruasi, tidak menggunakan, karena itu ada yang bilang sih pada saat sama pembimbing aku itu nggak perlu, kalau emang mens aja, toh naik haji itu nggak akan batal kalaupun mens. Kita kalau mens tuh cuma nggak boleh ke Masjidil Haram, tapi untuk ibadah ke padang Arafahnya, lempar jumrohnya itu nggak apa-apa dalam kondisi mens. Jadi aku tidak menggunakan obat untuk menahan mens. Sedangkan temanku ada sih beberapa yang menggunakan itu, kalau aku enggak. Jadi aku tetap bawa pembalut untuk memudahkan aja sih. Sebenarnya kalau mau beli juga bisa sih, banyak kan di situ, banyak supermarket beli pembalut juga banyak. Malah mereknya sama kayak Indonesia, ada Laurier, ada Charm, macam-macam. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli di sana juga bisa, tapi kalau aku sih bawa in case mendadak gitu kan ya, langsung gitu. Dan dilalahnya di sana aku menstruasi 2 kali. Tapi alhamdulillah sih menstruasinya pada saat di Arafah sih. Masih dalam menunggu ketika haji itu sendiri. Terus aku juga bawa panty liner ini aku bawa biar bersih ya celananya ya, buat celana dalamnya jadi bersih buat perempuan. Jadi aku bawa panty liner dan sering ganti biar nyaman juga dan celana dalamnya nggak kotor. Terus aku juga bawa peniti gede buat jemuran. Nah, jadi gini sahabat-sahabat, itu kan jemurannya ada di lantai berapa gitu di hotel, dan di sana tuh anginnya kenceng banget. Mungkin karena di atas kali ya, jadi anginnya tuh kenceng, angin gurun kali ya, kenceng banget. Nah teman-teman, sahabat-sahabat, aku saranin bawa peniti gede. Kenapa? Jadi kita emang sih peniti agak ngerusak baju ya, karena kan jadi gini, aku jemur ya kan, aku klip itu pakai jepitan jemuran. Ternyata jepitan jemuran nggak cukup kuat untuk menahan angin gurun itu. Akhirnya aku pakai jepitan jemuran, bajuku kemana-mana, kelempar kemana-mana, kotor lagi kan. Terus aku pakai binder klip yang gede itu yang warna hitam, sama juga nggak mempan. Akhirnya pakai peniti mempan. Jadi tuh walaupun angin kenceng, si baju cuman muter aja di tali jemuran, tapi tidak terbang kemana-mana. Jadi aku saranin bawa peniti yang gede yang buat jemuran beberapa. Tapi memang sih resikonya merusak baju ya, namanya peniti kan jadi bolong bajunya. Tapi menurut aku daripada baju kita terbang kemana-mana atau jadi kotor lagi, kalau aku sih saranin bawa peniti jemuran. Mungkin kalau teman-teman punya kayak jepitan jemuran yang cukup kuat, ya mungkin bisa kali ya. Tapi aku nggak nemu sih. Jadi bawa peniti aja kalau buatku lebih aman. Terus yang kedua, di sana juga disaranin bawa tali jemuran sih. Pada saat aku berangkat itu suruh bawa tali jemuran. Tapi ternyata di sana juga ada yang jual tali jemuran. Jadi lengkap banget deh. Di toko dekat hotel itu ada juga yang jual tali jemuran. Tapi aku sih waktu itu bawa aja in case susah nyarinya. Tapi aku bawa tali jemuran. Karena di hotel itu tidak disediakan tali jemuran. Jadi kita bikin jemuran sendiri. Terus aku juga bawa ember lipat. Tapi ternyata di sana juga di toko di sebelah hotel di Mekah itu ada juga yang jual ember. Harganya juga ya masuk akal juga sih, maksudnya nggak terlalu mahal. Jadi sahabat-sahabat, ember lipat ya itu opsional mau beli apa enggak. Kalau aku sih bawa aja in case susah nyari ember. Tapi di sana banyak juga yang jual ember. Jadi akhirnya kayak di sana tuh udah tahu gitu jemaah haji Indonesia tuh butuh apa aja sih, ya ember, tali jemuran gitu kan. Jadi mereka udah jual tuh. Kalau nggak mau ribet ya beli di sana aja, tapi harus siapin budgetnya ya. Pasti harganya beda sama di Indonesia. Terus bawa apa lagi? Bawa sabun cuci. Aku bawa sabun cuci.
buat mesin cuci Attack. Nah, gampang sih Attack ya, atau yang semacamnya lah, biar tinggal rendam, kucek-kucek bersih. Di sana kan kita paling keringetan doang ya, nggak yang gimana-gimana. Jadi Attack tuh cukup buat rendam sebentar, kucek-kucek bersih. Atau juga buat mesin cuci juga bisa. Sebenarnya di sana juga jual sih, ada juga yang jual kalau kehabisan sih. Kalau mau nggak mau ribet ya beli di sana aja. Cuman ya itu lagi, karena pasti harganya beda sama Indonesia. Siapin budget lebih ya. Terus jangan lupa bawa charger handphone terutama. Pastikan kita pasti bawa handphone kan, bawa charger. Terus bawa adaptor ya, jangan lupa ya. Nah, untuk berikutnya untuk paket internet. Jadi kan di sana tuh kan kita kan pasti menghubungi keluarga. Nah, aku bisa beli paket internet. Nah, ketika sebelum kita berangkat ke Mekah itu kan kita di ke asrama haji Pondok Gede dulu ya, ke asrama haji Pondok Gede semalam. Nah, di situ tuh udah banyak tuh provider tuh yang jualan dari mulai Simpati, XL, Tri segala macam. Nah, itu banyak banget yang jualan provider khusus haji, jadi 40 hari. Jadi mereka jualnya langsung satu paket 40 hari untuk internetan, ada juga buat nelfon. Banyak kuotanya, milih-milih deh. Waktu itu karena handphoneku Simpati, jadi aku pakai paket haji yang Simpati itu harganya kalau nggak salah 1 juta ya, 1 juta buat 40 hari, 1 jutaan. Paling mahal sih Simpati. Yang paling murah waktu itu kalau nggak salah M3 apa Indosat ya, itu cuma 500.000 40 hari. Jadi sahabat pilih-pilih aja. Tapi ada sih teman-teman yang lebih murah lagi, katanya beli di sana, provider sana. Cuman aku nggak mau ribet lah. Sedangkan kita kan mau ibadah ya, daripada ngurusin begituan doang nanti nggak jadi. Ya udah, lagian aku juga anakku kan lagi sakit, jadi aku akan belinya yang Indonesia aja, dan belinya nanti aja sehari pas ngaktifinnya sehari pas mau berangkat kan lumayan ya. Karena itu benar-benar 40 hari pas. Jadi 40 hari kita 40 hari udah benar-benar enggak ada itunya paketnya udah hilang gitu. Jadi dan cukup sih kalau yang 1 juta Simpati itu cukup banget. Bisa buat video callan, internetan. Aku lupa kayaknya ada paket nelponnya juga sih, cuman aku nggak pakai, kayaknya lebih pakainya WhatsApp call deh. Gitu dulu sahabat-sahabat sharing aku. Semoga kalian dapat inspirasi ya, dapat cerita, dapat masukan. Dan sahabat-sahabat yang sedang menunggu pemanggilan atau berangkat haji, semoga dipermudah. Bye bye.